Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Nurfadila dari Prodi PGSD semester 5. Di sini saya akan memaparkan mengenai manajemen kelas. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Kegiatan ini dilakukan oleh seorang guru agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif sehingga hambatan-hambatan yang mungkin terjadi di dalam kelas dapat tertangani dengan baik dan benar. Yang kedua ada pengertian pendekatan manajemen kelas. Pendekatan manajemen kelas dapat diartikan sebagai sudut pandang seorang guru dalam menentukan kegiatan mengelola kelas. Sebagai pekerja profesional, guru harus mampu memahami betul acuan pendekatan-pendekatan yang tepat, sehingga dalam penanganannya, guru mampu menentukan alternatif yang tepat untuk memecahkan suatu masalah sesuai dengan pendekatan yang berlaku. Adapun tujuan dari pendekatan manajemen kelas adalah untuk menciptakan situasi dan kondisi kelas yang kondusif dan efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pendekatan manajemen kelas. Pendekatan yang pertama ada pendekatan pengubahan tingkah laku, yang kedua pendekatan otoriter, yang ketiga pendekatan intimidasi, yang keempat pendekatan permisif, yang kelima pendekatan resep atau buku masak, yang keenam pendekatan instruksional, yang ketujuh pendekatan iklim sosio-emosional, yang kedelapan pendekatan proses kelompok, yang kesembilan pendekatan eklektik, dan yang ke-10 pendekatan analitik pluralistik. Yang pertama ada pendekatan pengubahan tingkah laku. Pendekatan pengubahan tingkah laku dibangun atas dua anggapan dasar, yaitu yang pertama ada 4 proses yang perlu diperhitungkan dalam belajar bagi semua orang pada segala tingkatan umur dan dalam segala keadaan. Yang kedua, proses belajar itu sebagian atau seluruhnya dipengaruhi atau dikontrol oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan. Yang kedua, ada pendekatan otoriter. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama ialah mengendalikan perilaku peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan intimidasi. Berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang manusiawi, pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru yang mengintimidasi. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, dan menyalahkan. Peranan guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Yang keempat ada pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan terhadap siswa. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan keinginannya. Yang kelima, ada pendekatan resep atau buku masak. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai cara pandang guru yang berasumsi bahwa kelas dapat dikelola dengan baik melalui pembuatan dan penerapan aturan kelas. Aturan tersebut terkait erat dengan kesepakatan, kebijakan, maupun prosedur. Yang keenam ada pendekatan instruksional. Pendekatan ini adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Yang ketujuh ada pendekatan iklim sosio-emosional.
Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif sangat bergantung pada hubungan positif antara guru dan peserta didik. Sebagaimana kita ketahui bahwa guru adalah penentu utama atas hubungan baik dan iklim kelas. Yang kedelapan, ada pendekatan proses kelompok. Premis utama yang mendasari pendekatan proses kelompok didasarkan pada asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, kehidupan sekolah berlangsung dalam lingkungan kelompok, yakni kelompok kelas. Yang kedua, tugas pokok guru adalah menciptakan dan membina kelompok kelas yang efektif dan produktif. Yang ketiga, kelompok kelas adalah suatu sistem sosial yang mengandung ciri-ciri yang terdapat pada semua sistem sosial. Yang keempat, pengelolaan kelompok kelas oleh guru adalah menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang menunjang proses belajar mengajar yang menguntungkan. Pendekatan eklektik adalah pendekatan dengan cara menggabungkan semua aspek terbaik dari berbagai pendekatan manajemen kelas untuk menciptakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang bermakna secara filosofis, teoritis, dan atau psikologis dinilai benar, yang bagi guru merupakan sumber pemilihan perilaku pengelolaan tertentu yang sesuai dengan situasi. Yang ke-10 ada pendekatan analitik pluralistik. Berbeda dengan pendekatan elektik, pendekatan ini memberi kesempatan kepada guru memilih strategi manajemen kelas atau gabungan beberapa strategi dari berbagai pendekatan manajemen yang dianggap mempunyai potensi terbesar berhasil untuk menanggulangi masalah dalam manajemen kelas dalam situasi yang telah dianalisis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.